Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi semuanya. Selamat datang di semester baru ya. Kita sudah masuk di semester baru 2020-2021. Hari ini kita sama-sama akan melihat pembelajaran kita keperawatan medikal bedah 2. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu ya. Baik, ini saya sharekan penjelasan tentang mata ajar keperawatan medikal bedah 2. Ya, kemarin kan sudah dapat keperawatan medikal bedah 1 ya di semester sebelumnya. Sekarang kita masuk ke keperawatan medikal bedah 2. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa mata ajar ini kan tadi seperti yang sudah saya sampaikan merupakan lanjutan dari keperawatan medikal bedah 1. Jadi kalau kemarin di keperawatan medikal bedah 1 kita belajarnya itu banyak sistem seperti kardiovaskuler dan pernafasan. Kalau ini kita melanjut, maka kita tidak akan mempelajari lagi yang sistem di KMB 1, tapi kita lanjut ke KMB yang kedua. Nah, KMB 2 ini dia terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktik. Nah, saya akan menjelaskan bahwa 2 SKS teori itu setara dengan tatap muka per minggu selama 2 kali 50 menit. Nah, jadi nanti pertemuannya dengan saya untuk setiap topik itu 2 kali 50 menit. Nanti untuk bisa membuka referensi secara mandiri atau misalnya mengerjakan tugas, bisa juga menonton video terkait dengan topik yang ada setiap minggunya, itu bisa juga dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa. Ya, jadi kurang lebih 100 menit seluruh mahasiswa harus meluangkan waktunya untuk mempelajari secara mandiri topik-topik yang sudah diberikan, yang sudah saya serahkan kepada mahasiswa sekalian RPS-nya. Lalu selain dari teori, kita juga ada SKS praktikum. Nah, kalau di sini 1 SKS-nya itu setara dengan 3 kali 50 menit belajar terbimbing dalam seminggu. Artinya, kita akan belajar selama 3 kali 50 menit di laboratorium secara terbimbing. Nah, selanjutnya yang perlu dilakukan secara mandiri itu adalah setiap hari mahasiswa saya memberikan motivasi untuk boleh belajar mengulang, misalnya kalau ada SOP boleh dibaca lagi SOP-nya, boleh menonton video pembelajaran praktik, boleh menonton video yang ada di platform mana saja yang mendukung kemampuan mahasiswa untuk bisa berpraktik. Bisa mencoba jika memang di rumah ada peralatannya, itu juga bisa. Gitu ya, terutama yang perlu dilatih apa? Nah, kita lihat di sini di capaian mata ajar. Nah, selesai dari keperawatan medikal bedah 1, kita kan lanjut ke keperawatan medikal bedah 2 dengan sistem yang berbeda. Apa sih yang kita mau capai di mata kuliah ini? Yang pertama adalah kita mampu melakukan tindakan keperawatan walaupun itu masih dalam tahapan di laboratorium, belum ke pasiennya asli, gitu ya. Nah, di sini kita harus paham bahwa ada tanggung jawab dan tanggung gugat dalam tindakan yang akan diberikan. Jadi tanggung jawab dan tanggung gugat dalam tindakan keperawatan itu harus benar-benar dipahami. Bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan tanggung jawab dan tanggung gugat seorang perawat, gitu ya. Lalu tentunya juga melakukan tindakan keperawatan di laboratorium seperti yang tadi sudah saya sampaikan, gitu. Nah, jadi di sini tindakan keperawatan dalam laboratorium yang kita lakukan itu sudah akan dibagikan buku
ajarnya ya, nanti silakan dicek, kalau belum ada silakan dicek di perpustakaan. Ada buku KMB 2, di sana ada SOP tindakan keperawatan. Jadi nanti ketika kita praktik, kalau misalnya kita COVID-nya sudah melandai, kita bisa langsung ya praktiknya di laboratorium, itu kita bisa melihat di sana. Gitu. Apa saja langkah-langkah untuk melakukan tindakan-tindakan keperawatan. Selanjutnya adalah ini juga penting ya, menerapkan etika keperawatan dalam komunikasi dan dalam berkomunikasi dengan pasien dan keluarga. Kita menerapkan etika keperawatan. Jadi sebelum melakukan tindakan, kita meminta persetujuan dulu dalam bentuk lisan, lalu kita juga menerapkan teknik-teknik komunikasi terapeutik, misalnya dengan sentuhan, jangan lupa tersenyum, walaupun misalnya saat ini kita sedang menggunakan masker gitu ya. Lalu selanjutnya, capaian kita berikutnya, ini saya ringkas ya, kalau melihat di RPS itu kan banyak sekali ya, ini saya ringkas. Mampu melakukan dan mendokumentasikan proses keperawatan secara runtut. Artinya, mahasiswa sudah bisa, oh ini yang namanya dokumentasi pengkajian. Setelah pengkajian ada diagnosa sampai nanti bisa melakukan evaluasi dari proses pembelajaran kita di laboratorium gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, ini topik yang akan kita pelajari. Jadi di sini kita ada 5 sistem, gitu ya. Ada 5 sistem dengan penyakit-penyakit yang sudah saya sampaikan di RPS gitu ya. Jadi ini ada 5 sistem. Lalu di sini ada asuhan keperawatan operatif dan neoplasma. Kita hanya ada beberapa contoh saja di sini. Untuk di asuhan keperawatan operatif ini saya masukkan ada BPH yang memang di rumah sakit tempat kita praktek itu paling banyak jumlahnya gitu ya. Lalu ada kanker kolon dan kanker paru gitu. Jadi nanti silahkan boleh dilihat-lihat lagi atau boleh mencari referensi sebanyak-banyaknya. Nah, referensi yang saya gunakan sudah saya masukkan juga di RPS. Saya berikan 8 judul dari judul buku, tapi di luar dari itu silahkan untuk boleh meningkatkan pemahaman, boleh membaca lebih banyak lagi buku dari yang saya sarankan, seperti itu ya. Selanjutnya metode pembelajaran kita ini ada 2 ya, metode pembelajaran teori dan metode pembelajaran praktik. Tadi yang saya sudah sampaikan bahwa untuk tatap muka kita lakukan dulu dari secara keseluruhan gitu ya, tatap muka teori maksudnya. Lalu penugasan terstruktur itu ada di RTP ya, ada 2 tugas nanti, di situ sudah dibagi nama kelompoknya sudah ada, lalu topiknya juga sudah ada, kapan pengumpulannya sudah ada, dan kapan untuk presentasi dari tugasnya. Nah, hanya teori yang ada penugasan terstruktur di RTP. Lalu nanti untuk penilaiannya bagaimana? Penilaiannya sudah saya lampirkan juga di rubrik penilaian. Kita akan melihat nanti dari segi makalah dan isinya, lalu penyampaiannya nanti bagaimana gitu ya, sama bagian patofisiologinya gitu ya. Lalu untuk yang di praktik ini, kalau kasus COVID-nya masih tinggi, seperti saat ini kita akan daring. Tapi kalau misalnya nanti sudah melandai, mungkin kita bisa bergantian dengan jumlah yang sangat terbatas di laboratorium. Seperti itu ya. Nah, evaluasi penilaian ini ada 2 ya, evaluasi teori dan evaluasi praktik. Nah, yang pertama untuk teori tentunya ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang seperti biasa ya, semester lalu juga kita sudah melakukan. Lalu ada penugasan, ada tugas 1 dan tugas 2. Nah, tugas 1 dan tugas 2 sudah saya lampirkan juga di RTP, boleh dibaca, nanti kalau ada pertanyaan boleh chat saya, gitu ya, atau boleh chat di grup juga. Untuk praktik, ini juga kemampuan melakukan tindakan, tadi yang saya sampaikan bahwa ada lembar observasi yang berupa prosedural gitu ya, SOP dari tiap-tiap tindakan yang akan dilakukan, itu 50%, lalu laporan praktikum, dokumentasi tindakan per individu. Artinya tadi kan sudah melakukan pengkajian misalnya, kalau sudah melakukan pengkajian hasilnya apa ya, misalnya pengkajian saya pengkajian muskuloskeletal. Nah, hasilnya apa ya?
gitu. Nah, itu harus harus didokumentasikan gitu ya. Baik, ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada di RPS kita terkait dengan topik-topik yang akan kita pelajari gitu ya, nih ya. Topik-topik yang akan kita pelajari. Nah, jadi silahkan nanti kalau misalnya mau melihat ini tadi yang bentuk ininya ya, bentuk pustakanya gitu ya, referensi yang saya gunakan, silakan boleh dilihat di perpustakaan juga ada. Untuk buku berbahasa Inggris jika mau soft copy juga dalam bentuk e-book saya juga ada gitu ya. Nanti saya bersama dengan Ibu Veronica Yosepa Winda ya untuk mengajar di mata kuliah ini. Ini tadi yang saya sampaikan, ada mata kuliah teori, kita daring semuanya. Lalu nanti untuk mata kuliah praktik yang kita lihat dulu ya kondisi kedepannya seperti apa. Ini jadwal yang sudah sudah per individu dan sudah dilengkapi dengan waktu jadwal pembelajarannya. Silakan nanti dilihat, diupayakan 2 hari sebelumnya sudah bisa konfirmasi dengan dosen yang bersangkutan terkait, terutama untuk kegiatan praktik. Kalau misalnya nanti jadi di atau daring ataupun luring, tetap harus konfirmasi. Siapa tahu ada benda-benda yang bisa kalian siapkan di rumah, gitu ya. Kalau misalnya belum jadi, gitu. Lalu selanjutnya, ini yang tadi saya sampaikan, ada rancangan tugas pembelajaran. Ini silahkan dilihat kelompoknya, ini nama-nama kelompoknya, dan juga topik yang akan topik yang akan dipelajari untuk dipresentasikan nanti. Itu, ini ada tanggal pengumpulan dan tanggal presentasinya, nanti boleh dicek lagi. Lalu selanjutnya ini rubrik penilaian yang tadi saya sampaikan, bahwa ini kalau mau nilainya baik, semakin baik, maka akan semakin memenuhi dari indikator kerja yang saya tetapkan di sebelah kanan sini, gitu ya. Jadi, kalau pengumpulannya lebih cepat, boleh dapat nilai lebih bagus. Kalau tepat waktu, sudah bagus juga, gitu ya. Kalau mau makalahnya makin bagus, misalnya di sini memenuhi semua kriteria, berarti hasilnya juga akan lebih bagus. Begitu, ya. Untuk presentasi yang akan dilihat adalah menarik, menyajikannya dengan jelas, lalu menjawab pertanyaan menggunakan referensi dan penjelasan dari presentan. Ini boleh dipenuhi jika ingin mendapatkan nilai yang baik, gitu ya. Lalu ini ada bagian patofisiologi terkait dengan penyebab sampai di masalah keperawatan. Jadi artinya semakin lengkap yang mahasiswa buat, maka akan semakin baik nilainya. Saya rasa itu. Berikutnya kita akan bertemu dalam pembelajaran yang sudah sesuai dengan topik pembelajaran, baik itu teori maupun praktek. Jika ada pertanyaan, silakan boleh chat saya secara pribadi ataupun dalam grup. Seperti itu. Selamat pagi. Baik, hari ini kita akan praktikum tentang pemeriksaan 6P pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal. Kemarin kita di kelas sudah membahas apa saja yang termasuk dengan 6P. Sekarang kita melakukannya langsung kepada pasien. Oke. P yang pertama adalah pain. Pain itu bisa kita kaji, kita lihat. Ini adalah luka pasien, ya, ini bekas lukanya ada di dalam. Kita tanyakan apakah nyerinya ada di area luka. Nih kalau pasien yang ini pos operasi, apakah rasa nyeri pos operasinya masih terasa sangat kuat, atau kita tanyakan langsung berapa skalanya. Jadi pertama kita tanyakan di mana lokasinya, lalu kedua berapa skalanya. Nah, kalau misalnya nyerinya ada pada di ujung kaki atau ada di pergelangan kaki, maka kita cek apakah balutan yang kita gunakan ini
terlalu kencang atau tidak pada pasien. Selanjutnya kita mau mengecek apakah ada gangguan masalah peredaran darah pada pasien. Yang pertama kita mau melakukan pengecekan P yang kedua adalah pulsasi. Pulsasi kita meraba nadi pada arteri dorsalis pedis. Karena ini frakturnya ada di kruris, maka kita akan mengecek area distalnya, yaitu area dorsalis pedis. Apa saja yang dicek? Kedalaman, irama, kuat atau lemahnya, dan juga berapa HR-nya dalam 1 menit. P yang ketiga masih sama terkait dengan sirkulasi. Kita mau mengecek P yaitu peller atau pucat. Kita lihat apakah ada kepucatan pada pasien. Lalu kita cek CRT-nya dengan cara menekan ujung kukunya sampai putih, lalu kita lepaskan kembali. Jika kembali kurang dari sama dengan 2 detik, maka capillary refill time-nya itu masih baik, pulsasinya masih baik, dan pasiennya juga tidak pucat. Baik, setelah memastikan sirkulasinya lancar atau tidak, maka kita akan melanjut dengan mengkaji persarafan pada area yang terdampak. Nah, yang pertama adalah pengkajian sensori yang kita kenal dengan P yang keempat, yaitu parestesia. Jadi yang keempat kita mau mengecek apakah ada sensasi yang dirasakan oleh pasien. Jadi kita boleh memberikan rangsangan di kaki, lalu kita tanyakan, pasiennya kita anjurkan untuk tutup mata. Ibu tolong tutup mata dulu. Saya akan menyentuh area jari kaki. Nanti ibu beritahu kepada saya jari yang mana yang saya sentuh. Jari yang mana bu yang disentuh? Jari tengah. Jari tengah. Jari mana bu yang disentuh? Kelingking. Nah, jika pasiennya menjawab dengan tepat, maka sensori pada pasien berarti masih baik. Baik, tadi sudah periksa sensori, sekarang kita mau periksa motoriknya. Jadi motoriknya ini kita mau mengecek apakah jalur saraf motoriknya masih bisa melakukan fungsinya dengan normal. Kalau tadi kita sentuh, kita suruh menebak pasiennya atau kita suruh sebutkan. Kalau sekarang kita minta pasiennya melakukan gerak pada area distal, tapi geraknya juga tidak boleh terlalu kuat. Misalnya menggoyang-goyangkan kaki, tidak. Nah, misalnya sekarang saya berikan contoh, silakan digerakkan jari-jari kakinya. Baik, ini terlihat pasiennya mampu menggerakkan jari kaki sesuai dengan perintah yang diberikan oleh perawat. Maka pasien kita ini bisa dikatakan tidak mengalami paralisis. Baik, untuk P yang terakhir adalah pressure. Apakah terjadi penekanan pada area fraktur, area post operasi? Nanti bisa dicek dengan apakah di bagian distalnya mengalami bengkak. Nah, ini biasanya pressure yang diberikan banyak dari balutan, sehingga nanti kalau misalnya muncul di sini tiba-tiba pada bagian distal tiba-tiba terasa kencang karena aliran darahnya juga tidak lancar, kita bisa longgarkan balutan pada pasien. Baik, berikut ini mahasiswa Virgin akan mencoba bagaimana cara melakukan pengecekan pulsasi. Kita akan melakukan pengecekan pulsasi. Berhubung ini frakturnya di daerah kruris, maka dilakukan pengecekan pulsasi pada arteri dorsalis pedis. Kita cek kedalaman nadi dan iramanya. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan parestesia. Ibu boleh tutup matanya, Bu. Di sini saya akan memberikan rangsangan ya. Nanti Ibu tebak. Gimana, Bu?
kita akan melakukan pengecekan paralisis. Pengecekan paralisis itu untuk melihat apakah ada bengkak pada daerah yang telah dilakukan post-op. Biasanya bengkak dapat diakibatkan oleh pemasangan dan yang terakhir ada pengecekan paralisis, yaitu kita akan melihat saraf motorik apakah terganggu atau tidak. Di sini pasien bisa mencoba melakukan gerak-gerak pada daerah jari-jari. Jika pasien dapat melakukan gerak-gerak pada jari-jari, tandanya tidak ada gangguan pada saraf motorik. Baik, sepertinya mudah dan bisa dilakukan di rumah untuk pengkajian 6P. Nanti di rumah mahasiswa juga bisa untuk membuat sendiri seperti misalnya gipsnya, lalu membalut sendiri, lalu bisa melakukannya kepada orang yang ada di rumah, sehingga nanti mendapatkan pengalaman nyata untuk melakukan pengkajian 6P pada pasien. Demikian, terima kasih.